Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Gibran dengan NIM 1012320. Saya merupakan mahasiswa Geologi 23. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk merapikan teks sesuai dengan pedoman tugas akhir. Jadi yang pertama-tama adalah kita rapikan dulu eh, jenis font dan ukurannya. Karena di sini masih default 11 dan jenisnya Cambria, maka kita akan mengubah ke Times New Roman. Maka kita bisa blok semua tulisannya dengan CTRL-A. Terus kita pilih Times New Roman. Dan di bagian halaman muka ini kita akan sesuaikan juga alignment-nya supaya ke center, ke tengah. Dan tulisannya akan tebal dengan bold. Jadi kita akan pencet center. Lalu kita CTRL-B. Dan kita tentukan ukuran fontnya. Yang pertama judul. Itu memiliki ukuran font biasanya 16. Judul proposal, nama proposalnya 14. Penulis itu biasanya 12. Dan program studi serta tahun itu 14. Selanjutnya yakni mengenai tutorial untuk merapikan atau formatting dari section bab, mulai dari daftar isi hingga bab-bab berikutnya. Kita yang pertama kali akan memanfaatkan fitur navigation pane yang nantinya daftar bab tersebut akan muncul dan kita akan mudah mengatur di bagian navigation pane ini. Kita pilih home dan untuk stylesnya kita pilih yang tanda panah ke bawah dan create styles. Kita mungkin bisa menamakannya bab. Lalu kita modify. Style based on-nya heading 1. Pilih center alignment. Tulisannya 14. Lalu kita format seperti ini. Pilih bold juga dan klik format paragraf. Kita ini jadikan 0 dan spacing afternya kita buat menjadi 6. Kita oke saja. Pilih automatically update dan klik OK. Lalu akan muncul di menu navigation. Dan untuk mempermudah mungkin kita akan mengklik CTRL ALT CTRL ALT C, lalu kita akan mengkopinya di seluruh bagian bab dengan mengklik CTRL ALT V. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat eh, formatting subbab pada masing-masing bab dengan cara pilih home, lalu ke styles, pilih tanda panah, create style. Kita bisa namakan subbab 1.1. Bisa kita modify, pilih style based on-nya ke heading 2, spacing yang tengah, alignment yang left, Times New Roman, untuk jenis hurufnya dan bisa kita klik bold, serta pilihan ukuran fontnya 12. Lalu kita akan format numbering, dan kita akan memformat nomornya pada awalnya seperti ini, dan kita bisa tambahkan di depan angka 1 yang sudah keblok dengan 1 titik. Lalu kita bisa klik OK, pilih yang sudah diformat seperti ini, klik OK. Lalu selanjutnya kita akan melakukan formatting pada paragraf. Pilih di indentation, baik kanan atau kirinya, di set ke 0. Begitu dengan yang kanan. Lalu untuk spacing, kita set before itu 0, lalu afternya itu 6. Klik OK, klik OK.
Bisa dilihat di navigation pane, eh, subbab untuk latar belakang sudah terlihat, dan kita akan melakukan kepada bagian-bagian yang selanjutnya. Setelah selesai untuk bab 1, kita akan membuat juga untuk bab 2 subbab subbab di subbab di bab 2. Kita tidak akan bisa asal mengcopy paste, karena kalau misalkan kita copy paste seperti contohnya, maka penomoran akan berlanjut. Maka dari itu kita akan format ulang. Caranya sama seperti tadi. Lalu untuk yang bab 3 ini sepertinya pada bagian yang tahap analisis dan pengolahan data, kita memerlukan formatting untuk subbab untuk memudahkan pembacaan. Oke, langkah yang berikutnya adalah memberikan caption pada gambar, dan caranya adalah kita pertama-tama klik gambarnya, klik kanan, eh, pastikan wrap text-nya itu inline with text supaya nanti bisa kita blok masing-masing caption dan gambar untuk alignment-nya ke center atau ke tengah. Kita insert caption, kita misalnya ini udah ada dan mau buat baru, itu klik ketik gambar. Karena kita berada di bab 1, jadi gambar 1 titik sekian. Nanti Word akan otomatis menyesuaikan urutan gambar ya. Kita klik OK, kita copy paste aja, kita format tulisannya ukuran 11, warna hitam, Times New Roman, italic matiin. Oke, lakukan gambar yang sama dengan gambar-gambar berikutnya. Oke, lalu sekarang kita akan merapikan caption untuk table. Caranya hampir sama seperti sebelumnya.
Lalu selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, ini mengenai eh, perapian dari paragraf di masing-masing bab, yang dapat kita lihat bahwasannya untuk paragraf ini tidak ada pemisah seperti spasi dan alignment-nya masih belum sesuai. Maka dari itu kita perlu menyesuaikannya. Yang pertama ini juga ukuran font masih 11. Jadi kita pertama-tama blok tulisannya, ubah ke ukuran 12, lalu dengan alignment justify, dan biasanya untuk karya ilmiah ini bisa di 1,15. Dan juga kalau misalnya ada paragraf ini mungkin bisa dipencet tab. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting yakni memasukkan table of content atau daftar isi. Jadi caranya di sini adalah kita pilih ke reference, lalu klik table of content, automatic table, dan kita bisa edit. Setelah kita sudah menambahkan daftar isi, selanjutnya kita bisa menambahkan daftar gambar otomatis, dan caranya itu kurang lebih sama seperti di daftar isi. Ini kita akan klik reference, insert table of figures, pilih gambar 1, 2, dan seterusnya secara berurutan. Begitupun dengan daftar tabel juga kita bisa insert table of figure, cara seperti tadi, diurutkan dari tabel 1 hingga seterusnya. Lalu langkah terakhir yang dapat kita lakukan untuk merapikan daftar pustaka dan citasi adalah dengan menggunakan Mendeley yang mana terdapat di menu reference, lalu kita pilih Mendeley site dan kita ke aplikasinya. Kita tambahkan add reference, import files, lalu misal pilih paper atau jurnalnya, kita open dan kita buka Word lagi. Lalu di sini sudah otomatis menambahkan, misal kita akan mensitasi, kita akan mencoba mensitasi di akhir paragraf, tinggal insert citation, lalu citasi akan muncul. Lalu setelah mensitasi, kita akan mendaftarkan daftar pustaka. Kita akan menambahkan daftar pustaka dengan cara insert bibliografi, dan sebelumnya pilih salah satu papernya dan di insert continue.